Assalamualaikum teman-teman, nama saya Istina Jayanti dari kelas 7H, NPM 17120317. Nah, saya akan membacakan opini dari saya. Yang pertama yaitu sejarah kolonialisme. Nah, kolonialisme merupakan pengembangan kekuasaan suatu negara atas wilayah dan manusia di luar batas suatu negara untuk melakukan dominasi ekonomi dari sumber daya, pasar, wilayah, dan tenaga kerja tersebut. Istilah ini mengarah kepada himpunan keyakinan yang dipakai untuk melegitimasikan sistem ini, terutamanya kepercayaan bahwa moral dari pengkoloni lebih hebat daripada yang dikolonikan. Sejarah perkembangan kolonialisme berawal dari Vasco da Gama yang berasal dari Portugis berlayar ke India pada tahun 1498. Berawal dari pencarian jalan ke timur untuk mencari sumber rempah-rempah, perlombaan dalam mencari tanah jajahan dimulai. Kuasa barat Portugis dan juga Spanyol kemudian diikuti Inggris dan Belanda untuk berlomba-lomba dalam mencari daerah penghasil rempah-rempah dan juga untuk berusaha menguasainya. Penjajahan yang dialami bangsa Indonesia selama berabad-abad telah mendatangkan berbagai penderitaan bagi bangsa Indonesia. Siapapun penjajahnya, baik Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris maupun Jepang, tetap saja mereka memperlakukan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah dengan tanpa peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sebagai bangsa yang terjajah, maka tidak ada lagi kemerdekaan, kebebasan, dan kedaulatan. Kedaulatan yang dinikmati oleh bangsa Indonesia. Yang dapat dirasakan hanyalah pemaksaan, penindasan, eksploitasi tenaga manusia, eksploitasi kekayaan tanah air, yang semuanya hanya untuk kepentingan bangsa penjajah. Keuntungan yang diperoleh bangsa Indonesia dari penjajahan hanya sedikit sekali dan tidak sebanding dengan penderitaan yang dirasakan. Ketika pertama kali bangsa Portugis menguasai Indonesia, maka mulailah penderitaan itu. Bergantinya penjajahan dari Portugis ke Belanda tidaklah bertambah baik, bahkan bertambah buruk. Bahkan Belanda jauh lebih lama dalam melakukan penjajahan terhadap Indonesia. Sehingga dengan demikian deretan penderitaan bangsa Indonesia itu di bawah penjajahan Belanda berlangsung lama. Selama penjajahan berlangsung, semua janji dan kata manis kolonial dilanggar. Pertama, bukan 1/5 dari tanah petani yang ditanami. Bukan 1/5 tanah yang ditanami, tetapi 1/4 atau 1,3, bahkan setengah dari tanah milik petani digunakan untuk tanaman ekspor. Bahkan penanam tersebut memilih tanah-tanah yang subur. Kedua, tanah yang dipakai untuk keperluan penanaman tanaman ekspor tersebut tetap dikenakan pajak. Dan ketiga, para petani harus menghabiskan sebagian waktunya untuk mengerjakan tanaman pemerintah, sehingga tidak ada waktu untuk menggarap sawahnya sendiri. Dan yang keempat, para kepala daerah merasa tergiur dengan kultur prosenten. Akibatnya, mereka mulai berlomba-lomba mengusahakan daerahnya agar memberikan hasil sebanyak mungkin. Oleh mereka, itu mengakibatkan rakyat semakin menderita. Kelima, kegagalan panen akibat hama atau banjir
pada kenyataannya menjadi beban petani. Keenam, bukan 65 hari lamanya rakyat harus bekerja rodi, melainkan menurut keperluan pemerintah. Nah, itu adalah kolonialisme dan imperialisme pada zaman dahulu. Sekarang, contoh kolonialisme dan imperialisme pada zaman sekarang. Nah, kolonialisme pada zaman sekarang, kolonialisme tindakan yang bertujuan menguras habis sumber daya alam. Contohnya, kasus Freeport di Irian Jaya yang merupakan tambang emas terbesar, namun pengelolaannya dimiliki negara Amerika. Dan imperialisme menanamkan pengaruh pada masyarakat atau wilayah yang terkena. Contohnya pada zaman sekarang, menanam budaya barat yang ditiru dan diterapkan pada budaya Indonesia. Tidak hanya itu, sekarang yang lebih pesatnya lagi adalah Omnibus Law. Maka itu yang tinggi semakin tinggi dan yang turun ke bawah semakin turun ke bawah. Jadi sangat menindas rakyat kecil dan menindas negaranya sendiri. Dan selanjutnya adalah bagaimana dunia itu bekerja. Dunia bekerja bermuara pada satu hal, kebutuhan akan uang diciptakan untuk mengganti sistem barter yang kadang kala tidak bisa diukur secara adil dan menyeluruh. Uang dicetak berdasarkan penukaran logam mulia, yaitu ada emas. Karena emas bukanlah benda yang gampang dibawa atau dipecah, dibutuhkan satu benda fleksibel sebagai pengganti emas. Kertas yang dilegalisir oleh bank. Masalahnya adalah bank tidak komitmen dengan itu. Uang yang dicetak melebihi emas yang disimpan. Jadi uang dicetak terlalu banyak dan emas sangat sedikit. Nah, bagaimana kita bisa mengontrol manusia? Gampang. Bikin manusia itu bergantung dengan uang. Kebutuhan akan rumah, kebutuhan akan mobil, akan fashion, dan itu akan menciptakan hutang plus bunga bagi setiap individu yang hidup di dunia. Apa yang kamu lihat sekarang ini adalah kompleksitas yang ditimbulkan. Dan ini adalah peneliti dari Amerika yang sudah meneliti Amerika sendiri. Menurut Chomsky, dunia bekerja untuk sejumlah kecil elit kaya raya yang mengambil manfaat sebanyak-banyaknya ketimbang membiayai kaum miskin. Jadi sekarang itu yang tinggi semakin tinggi dan yang rendah semakin rendah. Rakyat kaya semakin kaya, rakyat kecil dan semakin kecil. Chomsky mengkritik keras Israel dan bahkan Amerika Serikat yang mendukung tanpa reserve. Ia menelanjangi perilaku institusi dunia seperti IMF yang memakai pinjaman dan bantuan untuk memanipulasi negara-negara yang sedang terbelit masalah agar mengadopsi kebijakan ekonomi neoliberal. Tujuannya bukan untuk memperbaiki kondisi rakyat, melainkan memperkaya kelompok elit yang sudah makmur. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarahnya terbentuknya uang. Nah, bagaimana sih uang itu bisa terbentuk? Uang itu terbentuk dari sistem barter. Apa sih barter itu? Jauh sebelum mengenal uang, manusia melakukan barter atau pertukaran barang atau jasa untuk barang yang diinginkan. Nah, misalnya menukar sekarung beras untuk sekantong kacang. Nah, praktek barter ini sudah dimulai sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Bahkan cara ini masih bertahan hingga awal manusia modern. Tapi dulu barter itu sudah tidak digunakan karena tidak etis. Kenapa begitu? Karena sekarung beras sekarung beras bisa dibarter dengan 1 kilogram gula. Jadi
orang-orang pada zaman dulu tuh protes karena nggak bisa seperti itu. Selanjutnya adalah komoditas. Hanya sajalah masalah muncul ketika dua orang yang ingin bertukar tidak bersepakat dengan nilai pertukarannya. Apalagi jika salah satunya tidak terlalu butuh dengan hal yang akan ditukar. Untuk mengatasi hal itu, manusia mengembangkan apa yang disebut uang komoditas. Uang komoditas di sini maksudnya adalah barang dasar yang hampir semua orang, misalnya saja garam, teh, sapi, hingga biji-bijian, pada tahun 9000 hingga 6000 sebelum Masehi, uang komoditas yang digunakan adalah ternak. Setelah munculnya budaya pertanian, uang komoditas yang sering digunakan adalah gandum, sayuran, dan atau tumbuhan lain. Setelah komoditas, ada uang primitif. Sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, uang primitif mulai digunakan. Uang primitif yang dimaksud adalah cangkang kerang atau moluska lainnya. Kerang kecil yang digunakan sebagai uang primitif ini disebut kauri. Benda ini berasal dari kepulauan Maladewa di Samudra Hindia. Kauri sendiri telah menjadi barang berharga sejak awal peradaban India. Nah, dari India, benda menarik tersebut dibawa sepanjang rute perdagangan ke Afrika. Di lain pihak, India Amerika menggunakan cangkang kerang kecil putih yang dihiasi ornamen. Orang Eropa menyebutnya sebagai wampum. Wampum dan kauri menjadi mata uang di pasar setelah kedatangan orang Eropa dan ke negara-negara tersebut. Nah, selanjutnya adalah mata uang. Mata uang yang dimaksud adalah emas batangan. Namun, berbeda dengan emas batangan yang ada saat ini. Dulu, untuk menetapkan nilai emas hanya harus ditimbang setiap kali dipertukarkan. Tahun 2500 sebelum Masehi, perdagangan mulai menggunakan mata uang emas dan perak. Untuk keamanannya, emas dan perak dibuat agar bisa dikenakan Nah, selanjutnya ada uang logam. Tahun 1000 sebelum Masehi, Cina mulai memproduksi imitasi kauri dari bahan logam seperti perunggu dan tembaga. Hal ini dianggap sebagai bentuk koin logam paling awal. Nah, itu opini dari saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.